Karang Taruna yang ada di wilayah kita. Kalau administrasinya sudah baik, sebenarnya semua kuesioner ini bisa diisi dengan bagus. Oh, di tahun sano gitu kan gampil. Itu mah sebenarnya gampil. Ya, yang di poin apa ya? Yang di poin data keuangan, alokasi anggaran desa atau kelurahan untuk Karang Taruna. Tapi berarti masih bervariatif ya untuk besarannya. Atau ada dari pihak swasta. Saya saja ada kegiatan bisa kita bekerja sama dengan Karang Taruna Gudang Garam Signatur. Ya, bagaimana cara untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang tingkatnya level nasional atau daerah gitu ya. Iuran warga Karang Taruna. Yang selanjutnya web atau usaha ekonomi produktif kelurahan ya guys ya. Nanti bisa anggota dewan ya, pemasaran bisa tiap kecamatan minimal mendapatkan. Yang hadir silakan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya beri kesempatan 3 orang penanya, disilakan kaitan dengan apa yang telah disampaikan meskipun secara garis besar, dan mungkin ini acuannya. Silakan, mangga pilih ayat memberi narasi. Perkenalkan, nama saya Cepi Nugraha, Ketua Karang Taruna Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi. Kalau boleh ini lebih usul, bagaimana kalau misalkan data, karena di sini banyak lampiran dokumentasi didigitalkan, Kang. Jangan namun dilampirkan kan di fotokopi, jangan juga proposal kan nih. Ya, cair rasa. Jadi kan didigitalkan kan. Siap. Terus yang kedua, kanggo SK, Kang, kalau resan abdi mah dipilihna ku LPM kapungkur. Kades ku warga Karang Taruna, alangkah baiknya dimulai dari sekarang atuh Kang. Maksudnya SK teh ku kecamatan langsung lalu area di dieu sadayana. Jantan kompak 5 tahun sadayana di dieu. Jantan program ieu tiasa dilaksanakeun ku urang-urang we ayeuna hadir di dieu. Nah, lamun misalkan SK kelurahan, terus ieu karealisasi misalkan tahun payun. Terus sanes akang-akang teteh-teteh di dieu ngulang dari awal kan iraha majuna gitu mah. Jantan kalau baik ka payuna dimulai dari sekarang lah atau besok para ketua kecamatan, SK-an, ketua Karang Taruna kelurahan. Mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sudah menyiapkan digitalisasi dengan Telkom. Tapi ini karena unik, 10 normal. Menyederhanakannya yang hari ini kita pikirkan dari pengurus kota itu penyederhanaan di Telkomnya. Lalu setelah adanya sosialisasi dari pengurus kantor provinsi waktu itu di Pangandaran, sosialisasi di masa bakti akhir Pangganda dulu itu sosialisasi, baru saya bisa menyampaikan, dan itu sudah saya realisasikan di 10 kecamatan. Terkait tadi dari Cipedes, Kewakil Cipedes, hari ini dengan adanya pendataan ini silakan teman-teman ada pilihan. SK-nya sudah habis, baru tinggal cotrek, SK-nya sudah habis. SK-nya tidak ada, ya jangan dilampirkan SK-nya. Karena ya terlalu lama juga, karena kan ada batasan waktu ya, 2 bulan untuk habis masa bakti. Jangan sampai seperti itu. Regulasi di POP sekarang itu tidak titik akhir masa. Teman-teman ke depan lebih paham terkait regulasi, makanya ke depan itu akan lebih banyak kita berbicara masalah penguatan SDM dalam rangka bagaimana teman-teman juga paham terkait dengan regulasi Karang Taruna. Itu saja Kang Cep ya, turun masukan. Sebesar-besarnya atas nama panitia kegiatan. Kalau tinggal dengan sosialisasi ini, mengucapkan terima kasih kepada Pak Komandieri dari Provinsi Jawa Barat, KMD, kepada PPKT Tasikmalaya, para ketua dan seluruh jajaran yang terlibat dalam proses kegiatan ini.
saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, dan mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial. Salam kesetia kawanan sosial. Salam kesetia kawanan sosial. Aditya Karya Mahatma Yoda. Karang Taruna Satasi. Pendataan database Karang Taruna se-Provinsi Jawa Barat ini dilakukan serentak di seluruh kabupaten kota. Ini adalah ajang pendataan anggota Karang Taruna yang berada di kepengurusan tingkat kabupaten kota sampai ke sub unit tingkat RT atau RW. Maksudnya adalah untuk bagaimana Karang Taruna Provinsi Jawa Barat memiliki data yang valid tentang keberadaan Karang Taruna di tiap tingkatan sampai ke tingkat unit. Kemudian bisa memilih bisa memilih kepengurusan Karang Taruna di semua tingkatan, apakah sudah menjadi Karang Taruna yang berkembang atau maju atau bahkan sampai percontohan. Nah, untuk selanjutnya pendataan database Karang Taruna ini dilaksanakan dari bulan April sampai akhir Mei bulan ini. Nah, untuk pelaksanaannya dilaksanakan di tiap kabupaten kota secara maraton. Setiap kabupaten kota wajib melaksanakan pendataan ini dan dilaporkan langsung ke provinsi. Perkembangan Karang Taruna khususnya untuk kota kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat masih dalam tahap berkembang kebanyakan. Masih ada beberapa kota kabupaten yang masih belum memiliki SK dan masih melaksanakan untuk pembentukan kepengurusannya. Dan ada beberapa kota yang dikartekan langsung oleh provinsi. Hasil dari kami laksanakan raker dan itu adalah membuahkan hasil, yaitu peraturan organisasi provinsi turunan dari ADART yang nasional tahun 2017 dan dikembangkan lagi menjadi peraturan organisasi provinsi. Nah, untuk tahap awal kepengurusan adalah meningkatkan dulu SDM kepengurusan untuk saat ini. Programnya itu, dan ini adalah salah satu jawabannya, yaitu pendataan database. Legalitas ya mungkin lebih. Ya, untuk legalitas dan sekaligus sosialisasi peraturannya juga. Begini, untuk yang bisa mengeluarkan SK dalam Permensos tahun 2019 ya, itu sekarang berubah tiap tingkatannya. Untuk kabupaten kota itu SK-nya disahkan atau di-SK-kan oleh tingkat provinsi, kemudian ke bawah sama. Untuk kecamatan berarti di-SK-kan oleh kabupaten atau kota. Untuk kelurahan atau desa di-SK-kannya oleh kecamatan. Jadi tidak lagi di-SK-kan oleh kelurahan atau kepala desa atau lurah. Untuk camat juga begitu. Hanya sebatas pengukuhan saja. Hanya pengukuhan. Kalau pengesahan SK-nya di tingkat satu atas, di tingkat tingkatnya. Jadi mungkin selama ini karena untuk kegiatan Karang Taruna itu tahunya adalah insidensialnya. Jadi kalau ada Agustusan baru ada kegiatan, kalau ada hari-hari besar bagian. Padahal menurut ADART Karang Taruna itu adalah lembaga yang untuk tingkat kelurahan adalah sama dengan lembaga-lembaga yang lain, memiliki sumber dana juga dari kalau dana desa ada, kalau di desa berarti ada dana desa juga.
itu menurut Permendagri 18 tahun 2018 juga, Karang Taruna adalah lembaga yang sama dengan LPM PKK yang memiliki anggaran dari dana desa. Ini bagian dari stakeholder yang ya gitu. Setiap tahunnya itu digulirkan untuk anggaran ada ya Pak? Ada, tapi itu tergantung juga berapa besarannya sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh desanya masing-masing. Jadi variatif, nggak sama semua. Kebetulan hari ini kita dimandatkan oleh Karang Taruna Provinsi Jawa Barat melaksanakan pendataan Karang Taruna Kota Tasikmalaya. Nah, maka dari itu sekaligus kita melaksanakan halal bihalal, sehingga hari ini alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan kader-kader Karang Taruna Kota Tasikmalaya. Karena hari ini juga kita baru menyiapkan infrastruktur organisasi, belum masuk ke tatanan. Besok mungkin kalau saya terpilih lagi mungkin ya akan lebih fokus di pembinaan sekolah kader supaya teman-teman itu merasa menjiwai berkarang taruna itu dan fokus terhadap tupoksinya. Hari ini ya baru menyiapkan infrastrukturnya saja gitu. Masalah aktif dan belumnya relatif hari ini. Kalau agenda di kota itu kan karena agenda temu karya itu 5 tahun sekali, sehingga kita SK itu habis di bulan Juli, 17 Juli 2024, dan kita akan menggelar acara temu karya itu di bulan Juni sebelum SK-nya habis. Jadi bulan Juni nanti kita akan bermusyawarah lagi dengan pengurus bagaimana hari ke depan itu mengagendakan pembentukan panitia temu karya tingkatan kota. Harapannya tidak lain dan tidak lebih. Bagaimana harapan ke depan itu Karang Taruna lebih dari apa yang saya sudah kerjakan di 5 tahun hari ini. Sudah terbentur kemarin di regulasi. Walaupun Permendagri 1818 sudah menyatakan 5 tahun, Permensos menyatakan 5 tahun, kemudian ADART juga menyatakan 5 tahun. Tetapi lurah-lurah ini kan tidak bisa berbuat banyak ketika memang regulasi dari Permendagri, turunan dari Permendagri 1818 itu belum sampai hari ini belum dikeluarkan oleh pemerintah kota gitu kan. Jadi kendalanya di situ. Sehingga dulu itu pembentukan itu banyak diantaranya Karang Taruna kelurahan yang masa baktinya itu cuma 3 tahun. Jadi sebelum saya beres juga sudah selesai mereka gitu. Jadi memang PR-nya cukup banyak. Nah, ini kalau satu Timunikgelis kalau nggak salah. Nah, sejauh ini perhatian pemerintah. Tadi kan ada pasien ya. Kalau perhatian pemerintah sih relatif bagus lah. Untuk kemudian cuman mungkin ke depan bagaimana pemerintah kota itu konsentrasi dengan urusan pemuda gitu. Apapun wadahnya, apapun benderanya, tetapi kita hari ini betul-betul harus menyiapkan bagaimana stakeholder Forkopimda dan hari ini terkait pemerintah kota tentunya berfokus kepada pemuda. Karena saya yakin kalau pemudanya beres untuk beregenerasi ke depan, pemuda sudah siap menggantikan posisi-posisi orang tua kita hari ini yang memimpin Kota Tasikmalaya. So, seperti itulah. Sebetulnya kan ada 3 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama penguatan organisasi, yang kedua penguatan SDM, yang ketiga baru kita masuk ke tatanan pemberdayaan. Karena hari ini jujur ya, kalau teman-teman hari ini baru dibentuk dikasih pemberdayaan hangus semuanya. Karena memang kecintaannya terhadap organisasi, loyalitas terhadap organisasi juga belum kebangun. Ya tidak sedikit juga teman-teman yang masuk langsung di ranah pemberdayaan ya tidak bisa jalan sebagaimana yang kita harapkan itu. Makanya step by step ini, apalagi di 5 tahun hari ini saya memimpin kan dengan COVID 2 tahun juga berpengaruh. Di 2023 baru selesai 69 kelurahan dan bungsunya itu Bungursari ya. Gitu. Ya minimal hari ini saya sudah menyiapkan infrastruktur organisasi. Tiap kelurahan, tiap kecamatan, dan hari ini kan seolah-olah bahwa bukan seolah-olah lagi bahwa Karang Taruna ini seksi, banyak dinamika dan lain sebagainya. Itu kan bagus untuk tingkat kelurahan saja udah berebut pengen jadi ketua. Itu kan sesuatu hal yang bagus untuk organisasi ke depan, dan itu juga menjadi motivasi bagi teman-teman gitu. Bagaimana hari ini ketika dipercaya jadi ketua, bagaimana memajukan Karang Taruna di tiap wilayahnya masing-masing.